만들어질 수 있는 상황이 됐고요. 자, 손흥민입니다. 손흥민 반대쪽으로 그대로 자, 손흥민입니다. 다시 한번 보실까요? 전환 좋았어요. 반대쪽으로 전환이 좋았고요. 손흥민이 밀어준 것을 자 달려들면서 이강인 완벽한 마무리. 손흥민 선수에게 줬고 손흥민 선수의 크로스가 흘른 볼을 그대로 마무리했습니다. 자 놓치지 않고 완벽하게 마무리 지었던 샌드볼 이강인. 패스를 뿌려놓고 박스 안에 침투하면서 이강인의 왼발에 떨어지면 이거 놓치지 않죠. Singgung PSSI yang charter pesawat untuk timnas Indonesia, media Cina mulai banding-bandingkan negaranya dengan skuad Garuda. Mereka enak. Pelatih Vietnam remehkan timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi, mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Bintang senior Belanda tiba-tiba bicara soal peluang timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026, tak disangka tanggapannya malah bikin singgung PSSI yang charter pesawat untuk timnas Indonesia, media Cina mulai banding-bandingkan negaranya dengan skuad Garuda. Mereka enak. Media Cina mulai membanding-bandingkan negaranya dengan timnas Indonesia yang mendapat fasilitas pesawat charter untuk lakoni laga tandang. Menurutnya, timnas Cina akan menempuh waktu yang cukup lama dan menghabiskan energi karena tidak mengikuti langkah timnas Indonesia yang mencarter pesawat. Sejauh ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin hasil dari masing-masing skor imbang ketika berjumpa Arab Saudi dan Australia. Berkaca dari hal itu, pasukan Shin Tae-yong kini menjelma sebagai tim kuda hitam setelah sebelumnya hanya dianggap sebagai penggembira saja di babak ini. Kendati demikian, jalan terjal harus dilalui skuad merah putih lantaran dalam 2 laga berikutnya, mereka harus melakoni perjalanan tandang. Memang, jadwal yang ada cenderung padat karena timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawat ke Rifa, markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan 5 hari berselang bertamu ke Qingdao, kandang Cina, 15 Oktober 2024. Tentunya dengan waktu singkat tersebut, timnas Indonesia dituntut mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, namun faktor kelelahan pasti menghinggapi para pemain. Maka dari itu, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia akan bertolak ke Bahrain dan Cina menggunakan pesawat charter. Pelatih Shin Tae-yong bahkan mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang mau membantu skuad timnas Indonesia dengan menyediakan pesawat charter. Kendati demikian, langkah timnas Indonesia memakai pesawat charter justru disinggung oleh media asal Cina yang tampak merasa iri hati akan hal itu. Media 163.com menjelaskan bahwa sebenarnya timnas Cina juga ingin mengambil langkah serupa dengan timnas Indonesia yaitu memakai pesawat charter. Akan tetapi, langkah tersebut pada akhirnya urung terjadi lantaran takut memicu adanya opini negatif dari publik Cina apabila menggunakan pesawat charter. Sebagai informasi, Cina memang tengah mendapat sorotan dari supporter sendiri karena performa anjlok negaranya, bahkan desakan mundur untuk pelatih Branko Ivankovic semakin menguat. Pelatih Vietnam remehkan timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi, mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Pelatih Vietnam, Pham Minh Deuk, meremehkan timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari Vietnam jika tanpa pemain naturalisasi. Pham Minh Deuk soroti kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jai Itzes CS sudah membuat skuad Garuda kian tangguh. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di Mai Di National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, Pham Minh Deuk mengakui timnas Indonesia kini kian kuat.
Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim, hingga di luar prediksinya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, awalnya Phaminded meyakini timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu, hasil manis juga didapat pasukan Shin Tae-yong saat melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Phaminded. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam. Lanjutnya, saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Ditutupnya. Bintang senior Belanda tiba-tiba bicara soal peluang timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026, tak disangka tanggapannya malah bikin. Pemain bintang asal Belanda ini bicara jujur terkait peluang timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 mendatang. Seperti diketahui, peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar setelah mereka kini main cukup baik di babak kualifikasi. Pasukan Shin Tae-yong dalam waktu dekat bakal melakoni 2 laga tandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Mulanya, timnas Indonesia sama sekali tidak diunggulkan pada babak ini mengingat skuad STY menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu, timnas Indonesia juga menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu urutan 129. Bila dibandingkan dengan kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya semisal Cina yang berada di ranking 87, tentu posisi timnas Indonesia masih tertinggal jauh. Kendati demikian, timnas Indonesia tidak terlalu terpengaruh dengan faktor eksternal tersebut. Mereka justru bermain luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat berjumpa Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia mampu membuat sang lawan mati kutu hingga memaksa mereka pulang hanya dengan 1 poin. Berkaca dari kegemilangan tersebut, tim-tim papan atas Asia lainnya mulai mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru regional. Bahkan, munculnya timnas Indonesia sebagai kekuatan baru Asia sampai dibicarakan di tanah Eropa. Penggemar sepak bola di sana pun yakin jika skuad STY bisa lolos Piala Dunia. Salah satu pihak yang memberikan respons mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ialah Kevin Dix, bintang top asal Belanda. Kevin Dix merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia, tepatnya dari sang ibu yakni Natasja Dix Bakar Besi yang berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Ambon, Maluku Tengah. Baru-baru ini, Kevin Dix mengungkapkan ketertarikannya membela timnas Indonesia kepada media Denmark. Ia mengaku jika PSSI telah menghubunginya. Namun, di sela-sela wawancaranya bersama media Denmark, Kevin Dix lantas membicarakan peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini tengah berkembang pesat setelah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang mayoritas dari Belanda. Hal itulah yang membuat Kevin Dix merasa yakin apabila nantinya timnas Indonesia bakal mentas di kompetisi Piala Dunia dalam waktu dekat. Timnas Indonesia saat ini menempati urutan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 2 poin. Jika dalam laga melawan Bahrain dan Cina mereka bisa meraup poin, maka bukan tidak mungkin peluang tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi lagi. Omongan jujur media Vietnam, kesal bukan main dengan sikap timnas Indonesia, katanya skuad Shin Tae-yong. Begini komentar dari salah satu media Vietnam, Soha, tentang keadaan timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belakangan ini memang kerap mendapat sorotan dari media asing. Satu persatu media asing, terutama yang berada di Asia, mulai melihat timnas Indonesia sebagai kekuatan yang begitu kuat. Tak terkecuali media asal Vietnam, yang kerap menganggap bahwa timnas Indonesia sebagai rival negaranya di kawasan Asia Tenggara. Maka tak heran jika media asal Vietnam begitu khawatir ketika timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam salah satu artikelnya, media Vietnam Soha mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab kesuksesan timnas Indonesia. Faktor yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut adalah kebijakan naturalisasi, sehingga kekuatan timnas Indonesia bisa melonjak pesat. Bagi timnas Indonesia, kesuksesan belakangan ini terkait dengan kebijakan naturalisasi PSSI, ditulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut juga mengungkapkan kekesalannya karena kini timnas Indonesia sudah mampu melampaui Vietnam dalam 3 pertemuan terakhirnya. Penambahan banyak bintang dari Eropa membantu mereka melampaui tim Vietnam dalam semua 3 konfrontasi terakhir.
1 pertandingan di Piala Asia 2023 dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, ditulis media Vietnam Soha. Tak berhenti sampai di situ, media asal Vietnam tersebut menyatakan bahwa sikap timnas Indonesia kini sudah berbeda jauh. Menurut media Vietnam, dulu timnas Indonesia dianggap begitu takut jika akan berhadapan dengan Vietnam. Tetapi sekarang Vietnam pun seolah bukan lawan yang sebanding dan timnas Indonesia justru menganggap levelnya sudah setara seperti Jepang. Selain tak lagi takut dengan tim Vietnam, saat ini timnas Indonesia juga bisa menantang tim Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis media Vietnam Soha. Tim Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang tersebut, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong untuk sementara berada di peringkat keempat setelah 2 pertandingan, unggul atas Australia dan Cina. Selanjutnya, media Vietnam khawatir timnas Indonesia bisa melampaui Vietnam. Hanya dengan meraih 1 kemenangan lagi dalam 8 laga lagi, Indonesia sudah mengoleksi 5 poin, melampaui pencapaian lama Vietnam dan Thailand, yakni 4 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ditulis media Vietnam Soha. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit tetangga sang rival Garuda. PSSI tegaskan siap lakukan hal ini jika ada kecurangan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menegaskan PSSI sudah menyiapkan antisipasi jika timnas Indonesia menerima kecurangan dari wasit dalam laga kontra Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga away timnas Indonesia versus Bahrain bakal bergulir di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, tersiar kabar tentang penunjukan Ahmed Alkaf sebagai wasit yang akan memimpin laga tersebut. Sebagai informasi, Ahmed Alkaf sendiri merupakan juru pengadil yang berasal dari Oman. Penunjukan wasit itu menjadi sorotan sejumlah netizen dikarenakan Oman adalah negara tetangga dari Bahrain. Hal itu tentu membuat adanya kecemasan jika wasit nantinya wasit Ahmed Alkaf tak akan bersikap adil terhadap timnas Indonesia. Kendati begitu, Sumarji selaku Ketua BTN sekaligus manajer timnas Indonesia justru memberikan respons yang berbeda. Sumarji mengaku jika dirinya percaya jika wasit Ahmed Alkaf akan bersikap adil pada laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Gini, wasit ini juga jadi perhatian kita dan tentu kaitannya dengan itu kan kepemimpinan wasit, kata Sumarji. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit itu akan memimpin pertandingan dengan fair play, ditambahnya. Namun di sisi lain, Sumarji menyebut pihaknya tak akan segan mengambil tindakan jika sang wasit dari negara tetangga sang rival itu ketahuan bersikap tak adil. Menurutnya, PSSI bakal mengajukan protes dan melaporkannya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya akibat dugaan kecurangan wasit. Enggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, jelas Sumarji. Saya kira kalau hal itu memang terjadi, itu akan kami laporkan, protes seperti yang sudah-sudah, ditutupnya. Shin Tae-yong pastikan Martin Paes dan Witan Sulaiman tak alami cedera serius dan siap tempur lawan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan Martin Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius hingga siap tempur melawan Bahrain dan Cina. Belakangan ini Martin Paes dan Witan Sulaiman dikabarkan tengah mengalami cedera. Padahal timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi laga penting melawan Bahrain dan Cina. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga ini menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia yang ingin menjaga asa untuk tetap bersaing di posisi 4 besar klasemen Grup C. Untuk itu, Shin Tae-yong pun memanggil 27 para pemain terbaik timnas Indonesia. Namun, belum lama ini beberapa pemain dikabarkan tidak dalam kondisi terbaik. Witan Sulaiman belum lama ini diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia Sumarji bahwa ia mengalami sedikit nyeri. Sementara itu, Martin Paes belakangan tengah ramai di media sosial karena ia terlihat memakai wrist support atau pelindung pergelangan tangan. Ia bahkan absen memperkuat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober 2024 karena memakai pelindung tersebut. Walaupun akhirnya FC Dallas belum lama ini mengunggah foto Martin Paes telah menjalani latihan dengan tim pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun tersebut terlihat menjalani persiapan bersama FC Dallas jelang melawan Portland Timber yang dijadwalkan pada Minggu, 7 Oktober 2024. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kondisi 2 pemain timnas Indonesia ini. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengatakan bahwa Martin Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius. Ia bahkan menekankan keduanya dalam kondisi baik. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Pelatih asal negeri ginseng tersebut mengatakan bahwa apabila Paes dan Witan mengalami cedera serius, tim pelatih tentu tak akan membawa kedua pemain ke Bahrain.
Untuk itu, ia mengharapkan semua pihak tak terlalu khawatir soal kondisi kedua pemain ini. Hal ini karena tim fisioterapi timnas Indonesia juga selalu melakukan pemeriksaan kepada para pemain. Shin menekankan bahwa tak ada masalah serius, sehingga bukan tak mungkin mereka akan diturunkan nantinya. Walaupun Shin mengaku akan melihat semua kondisi para pemain terlebih dahulu setelah tiba di Bahrain nantinya. Kalau cedera besar ya pastinya tidak akan kita bawa dan akan dikeluarkan dari skuad, tegas Shin Tae-yong. Tapi karena bukan cedera besar dan tim fisioterapi kita juga selalu cek, jadi tidak ada masalah, itu turnya. Sindiran media Vietnam untuk timnas Indonesia yang kembali bertemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia, tak disangka singgung. Setelah berhasil merebut 2 poin saat berjumpa dengan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjalanan mereka pada bulan Oktober ini. Pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina merupakan 2 laga penting untuk timnas Indonesia bisa merebut poin penuh. Pasalnya, jika dibandingkan dengan pesaing lain di grup C, potensi mencuri poin dari Bahrain dan Cina lebih besar untuk timnas Indonesia. Selain dengan Bahrain dan Cina, di grup C sendiri timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia dan Jepang. Maka tak heran jika perjumpaan timnas Indonesia dengan Bahrain dan Cina menjadi peluang besar untuk skuad Garuda mencuri poin penuh. Hal itu juga yang diungkapkan oleh media asal Vietnam, Soha VN, yang menyebutkan jika timnas Indonesia secara realistis bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina memperebutkan posisi 4 klasemen. Menurut Soha, Bahrain dan Cina bukanlah kekuatan besar di Asia sehingga anak asuh Shin Tae-yong masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya. Bukan hanya itu, dalam artikel lainnya mereka menuliskan jika ini adalah waktu yang tepat untuk timnas Indonesia membalaskan dendam atas kekalahan terbesar yang skuad Garuda alami 12 tahun lalu. Pasalnya, timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan terbesarnya saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Itu merupakan kekalahan terbesar yang pernah dialami timnas Indonesia sepanjang sejarah. Kita tahu jika timnas Indonesia di bawah arahan Aji Santoso itu tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya karena terjadi dualisme di federasi dan liga. Aji Santoso pun hanya bisa mengandalkan pemain seadanya bahkan yang baru pertama kali membela timnas Indonesia. Kini dengan skuad yang lebih mumpuni di mana dihuni banyak pemain keturunan yang berlaga di Eropa, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membalaskan dendam 12 tahun lalu. Laga antara timnas Indonesia versus Bahrain sendiri akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara pertandingan antara timnas Indonesia versus Cina digelar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. PSSI dikabarkan sudah hubungi agen Kevin Dix, lampu hijau untuk gabung ke timnas. Kevin Dix, pemain bertahan yang saat ini bermain untuk klub papan atas Denmark, FC Copenhagen, mengungkapkan bahwa agennya baru saja dihubungi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ini merupakan langkah awal PSSI untuk mencoba mendatangkan Dix ke timnas Indonesia. Kabar ini tentu membawa harapan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menginginkan pemain keturunan Indonesia ini bergabung dengan timnas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Kevin Dix mengaku bahwa pendekatan PSSI ini menjadi kehormatan besar baginya. Ia menyatakan senang bahwa federasi melihatnya sebagai potensi tambahan yang berharga untuk timnas. Selain rasa hormat yang diberikan oleh PSSI, Kevin Dix juga sangat tersentuh oleh dukungan besar yang ia terima dari para penggemar sepak bola Indonesia, baik di media sosial maupun saat ia berkunjung ke Indonesia. Ia mengaku terkejut bahwa meskipun tidak terlalu dikenal luas, banyak orang yang mengenalinya ketika berada di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan dukungan dari publik Indonesia terhadap pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda tersebut. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saya dikenali oleh banyak orang ketika berada di sana, meskipun awalnya saya berpikir tidak akan dikenal. Ungkapan Kevin Dix. Dukungan penuh yang diterimanya dari fans membuatnya semakin mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di masa mendatang. Kevin Dix lahir di Belanda dan telah membangun karir yang sukses di berbagai klub Eropa. Namun, dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, kesempatan untuk membela timnas Indonesia menjadi suatu pilihan besar yang harus ia pikirkan dengan matang. Pemain yang kini berusia 27 tahun ini menyadari bahwa keputusannya akan berdampak besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi karir internasionalnya di sepak bola. Bagi Kevin Dix, pilihan untuk membela Indonesia akan menjadi momen besar dalam karirnya. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa kebangkitan dan terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat, termasuk dari pemain keturunan yang bermain di Eropa. PSSI tentunya melihat Kevin Dix sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Dix diyakini mampu membawa kualitas dan pengaruh positif ke dalam tim.
Kehadiran pemain sekelas Bigs di timnas Indonesia akan meningkatkan level permainan tim serta memberi pengalaman internasional yang sangat berharga, terutama di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.